Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian pagi ini. Sabtu 16 September 2023 dengan bacaan Alkitab dari kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat 16 hingga 25. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yeremia pasal 32 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Allah berkarya. Luisa Indrawati, wanita terpendek di Indonesia dengan ukuran 74 cm, namun melahirkan bayi normal. Seorang programmer ini lahir dan bertumbuh di tengah keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga dalam keterbatasannya ia mengimani Tuhan turut campur tangan. Alkitab yang jatuh menjadi awal pertemuan Loisa dan suaminya di Bali. Komunikasi sebagai sahabat berlanjut hingga Handoyo yakin dan memberanikan diri melamar Loisa sebagai istrinya. Karena insecure, ia dan keluarganya menolak berkali-kali. Takut bila ia tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri. Tetapi keseriusan Handoyo meyakinkannya. 2 bulan setelah menikah, ternyata ia hamil. Meski dokter telah melarangnya karena melihat kondisi tubuh yang begitu kecil, namun Loisa tetap ingin mempertahankan bayinya. Di usia 6 bulan 10 hari, Loisa telah kesulitan bernafas dan menjalani operasi. Semua dokter terkagum dengan kejadian langkah ini. Anak itu bernama Maria Gabriela Handoyo sebagai saksi kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Dalam nats ini mengingatkan bagaimana ketaatan Yeremia sejak pemanggilannya di usia muda, meyakinkannya bahwa ketika Tuhan memilihnya, maka Tuhan akan menyertai. Tuhan memberi tugas aneh pada Yeremia, yaitu membeli ladang dari sepupunya Hanameel, anak pamannya Salum. Padahal kota itu telah diserahkan ke tangan orang-orang Kasdim. Tetapi dengan iman Yeremia menaati perintah Tuhan yang secara pola pikir manusia, apalagi di situasi politik dan ekonomi yang tidak kondusif, sangat merugikan bagi Yeremia. Tuhan berfirman kepada Yeremia bahwa ia tak akan rugi membeli tanah itu. Justru Tuhan sedang berkarya baginya di masa mendatang setelah Israel kembali dari Babel. Yeremia pun mengakui betapa dahsyatnya Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka ia juga yakin segenap firman Tuhan itu adalah kebenaran yang harus diimani dan mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Saudaraku, dalam permasalahan hidup, keraguan sering timbul dalam hati kita. Merasa tidak mampu dan mengambil jalan pikiran sendiri
hingga kita lupa apa tujuan Tuhan. Tetapi keadaan sulit bila dilihat dengan iman membuat kita belajar taat agar melihat Allah berkarya dalam segala keterbatasan kita menjadi sebuah kelebihan untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami melihat segala rencana-Mu atas hidup kami dengan iman, sehingga kami menaati segala firman-Mu sebagai kebenaran. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Narta Marbun STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.